Bersyukur untuk apa? Iya, bersyukur untuk kesehatan, untuk kekuatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita semua. Sehingga hari ini kita masih tetap bisa beribadah walaupun masih secara online. Gak apa-apa ya adik-adik ya. Nah, oke. Dan sebentar lagi kita mau beribadah. Seperti biasa Kakak Evelyn akan ngecek satu-satu ya. Apakah semuanya sudah bersiap untuk beribadah? Ya, oke, Miss Kakak Evelyn akan lihat dari sini. Ya, semuanya sudah pada mandi. Sudah pada ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Oke, Tinong. Terus sudah pada sarapan. Oh iya, terus sudah pada duduk yang manis. Terus iya, terus Alkitabnya juga sudah disiapkan. Oke, wow, good semuanya ya. Berarti semuanya sudah siap untuk beribadah. Nah, hari ini sebelum kita memulai ibadah kita, Kak Evelyn akan membuka ibadah kita di dalam doa ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ikutin kata-kata Kakak Evelyn ya. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang indah ini yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kesehatan, untuk kekuatan, berkat Tuhan untuk Papa dan Mama. Terima kasih Tuhan, sampai pada saat ini kami boleh merasakan semua berkat Tuhan di dalam hidup kami. Dan sebentar lagi Tuhan, kami mau beribadah, kami mau bersyukur untuk semua berkat Tuhan yang Tuhan berikan untuk kami semua. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, nah adik-adik, tadi kita sudah berdoa dan sekarang kita mau bernyanyi. Kita mau memuji Tuhan. Adik-adik sudah siap untuk bernyanyi? Oke, kalau sudah siap, kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi, kita mau memuji Tuhan ya. Jangan lupa badannya digerakkan, digoyang-goyang sambil tersenyum, bernyanyi untuk Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Oke, siap adik-adik? Kakak hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Kasih Yesus
sudah berdoa, kita sudah bernyanyi, dan sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini dibawakan oleh Kak siapa? Ya, Kak Fani ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Oke, kembali lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak layan kami. Tuhan berkati kami agar kami dapat mendengarkan dengan sungguh-sungguh, duduk yang manis dan tidak main-main. Dan kiranya firman Tuhan yang kami dengar dapat memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Oke, kita panggil Kakak Fani sama-sama yuk. Yuk. 1, 2, 3. Kak Fani. Halo adik-adik, selamat pagi. Sudah siap dengan Alkitabnya? Oke, kalau begitu kita buka yuk dari Yesaya pasal 35 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Yesaya pasal 35 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kalau sudah, adik-adik di rumah boleh simak dengan baik. Kak Fani akan bacakan buat kita semua ya. Yesaya pasal 35, keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Nah, adik-adik, sebelum Kak Fani mulai cerita hari ini, Kak Fani mau kasih lihat gambar dulu ke adik-adik. Coba adik-adik lihat gambar yang pertama ini. Nah, apa yang ada di situ? Iya, banyak pohon-pohon yang tumbang. Adik-adik mau nggak pergi ke tempat seperti ini?
Ada yang mau, ada yang tidak. Coba sekarang lihat lagi gambar yang kedua. Gimana dengan gambar yang kedua? Ada apa aja ya di situ ya? Banyak. Ada kupu-kupunya, daunnya juga hijau-hijau, pemandangannya asri dan indah. Nah, coba sekarang perhatikan lagi kedua gambar yang tadi adik-adik. Kalau adik-adik disuruh memilih, adik-adik lebih suka yang mana? Gambar yang pertama atau gambar yang kedua? Ada yang pertama dan ada yang kedua. Nah, kalau Kak Fani lebih senangnya gambar yang kedua adik-adik. Karena apa? Karena di gambar yang kedua itu, pemandangannya indah sekali. Daun-daunnya hijau, banyak bunga-bunganya, ada kupu-kupunya, ada sinar mataharinya, enak dipandang, segar, dan udaranya sejuk dibandingkan dengan gambar yang pertama. Gambar yang pertama tadi tanahnya gersang, pohonnya banyak tumbang, nggak enak dilihat. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, bacaan kita hari ini, firman Tuhan mau mengingatkan kita semua. Tuhan Yesus itu bisa merubah keadaan yang tidak baik, yang buruk, menjadi lebih baik, menjadi indah. Sama adik-adik dengan kehidupan kita. Ketika kita sedang sakit, Tuhan bisa memulihkan kita. Ketika kita sedang berduka, sedih, Tuhan bisa menghibur kita. Ketika kita dalam kesulitan, Tuhan datang untuk menolong kita. Sama dengan bacaan kita tadi, Tuhan bisa merubah padang gurun yang gersang menjadi indah. Begitu juga dengan kehidupan kita tadi yang Kak Fani bilang ya. Nah, oleh sebab itu adik-adik, Tuhan Yesus itu luar biasa baik. Tuhan sayang sama kita. Buktinya ketika kita susah, Tuhan selalu hadir untuk menolong kita. Nah, bagaimana dengan kita? Kita harus jadi anak yang baik, dengar-dengaran, rajin ikut impa, tekun berdoa, dengar-dengaran sama mama dan papa. Kalau kita baik, kita jadi anak yang baik, sayang mama papa, nurut apa kata Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah ragu untuk memberikan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, adik-adik, kita harus tetap semangat dan percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Dan Tuhan selalu menyenangkan hati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sekarang kita sudah memasuki persembahan dan kakak minta untuk adik-adik sebelum berdoa persembahan, mari kita bernyanyi dari lagu Beri Syukur. Bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Hajat dan doamu segala
sudah mengucap syukur, bernyanyi dari lagu bersyukur. Sekarang kakak mengajak adik-adik untuk berdoa. Untuk itu, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sehingga pada pagi hari ini kami sudah memuji, memuliakan, dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini juga kami mau berdoa untuk persembahan kami Tuhan. Kiranya Kau berkatilah persembahan kami ini agar berguna bagi gereja-Mu dan menjadi berkat yang harum bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan, hanya ini doa anak-Mu kami alaskan dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang baik, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, tadi kita sudah bernyanyi, kita sudah membaca Alkitab, kita juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, serta memberikan persembahan. Nah, itu semua adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah begitu baik kepada kita. Seperti firman yang sudah kita dengar tadi adik-adik ya. Dan adik-adik harus percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong serta menyertai adik-adik selalu ya adik-adik ya. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari kakak ajak adik-adik semua untuk bersama-sama kita berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan baik dan selalu menolong kami. Kami percaya Tuhan selalu beserta kami. Tolong kami Tuhan agar lebih rajin dan tekun berdoa dan beribadah. Terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita sudah di akhir ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kakak tidak lupa untuk mengingatkan selalu melakukan 3M ya, untuk selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, jangan lupa untuk selalu menjaga jarak. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sukacita memuji Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.